Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Fitri Salawati, NIM 122121930085, Tadris Kimia 3A. Di sini saya ingin mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Solving Berbantuan Metode Peer Tutoring untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Prestasi Belajar Siswa pada Materi Stoikiometri kelas 10 MIA 3 SMA Batik 2 Suka Surakarta tahun pelajaran 2015-2016 dengan penulis Tuti Prihatin, Haryono, dan Budi Utami. Jurnal Pendidikan Kimia tahun 2018, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas 11 Maret, halaman 48-54, volume 7 nomor 1, ISSN 233799995, dengan website https://journal.uns.ac.id dengan reviewer saya sendiri. Untuk yang selanjutnya adalah latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati kemampuan berpikir kritis dan prestasi belajar pada materi stoikiometri untuk siswa kelas 10 MIA 3 SMA Batik 2 Surakarta melalui penerapan model pembelajaran problem solving. Penelitian ini merupakan penelitian tindak kelas PTK yang dilakukan dalam 2 siklus. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 10 MIA 3 Batik 2 Surakarta tahun pelajaran 2015-2016 dengan ketentuan melatih siswa berpikir kritis dalam pengaplikasian materi stoikiometri. Untuk melatih siswa memahami konsep MOL, penerapan problem solving ini dapat meningkatkan prestasi belajar dan aktivitas belajar kimia. Dasar teori. Problem solving merupakan belajar melalui pemecahan masalah, di mana tipe belajar seperti ini dapat membentuk perilaku melalui kegiatan pemecahan masalah. Model pembelajaran ini merangsang siswa untuk berpikir kritis dan berorientasi pada permasalahan. Melalui model pembelajaran problem solving, siswa akan saling berinteraksi dalam kelompok diskusinya untuk mengklarifikasi dan mengelaborasi gagasan guna memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi dalam forum diskusi kelas. Pembelajaran dengan tutor sebaya atau peer tutoring adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberdayakan siswa yang memiliki daya serap tinggi dari kelompok siswa itu sendiri untuk menjadi tutor bagi teman-temannya. Peer tutoring mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap prinsip-prinsip dalam penerapan ilmu pada pembelajaran kimia dalam kelompok. Metode ini juga mampu menimbulkan suasana yang kolaboratif antar siswa sehingga tercipta kerjasama yang efektif dalam satu kelompok. Penerapan metode peer tutoring juga meningkatkan prestasi belajar siswa pada materi redoks dan elektrokimia. Melalui tutor sebaya diharapkan akan terbangun perilaku potensial melalui pengorganisasian materi pembelajaran di kelas secara mandiri dalam bentuk mencari pertolongan selama proses belajar berlangsung secara lebih intensif karena adanya jarak psikologis yang minimal antara tutor dan tut. Selanjutnya adalah metode. Penelitian ini merupakan penelitian tindak kelas atau PTK yang dilakukan selama 2 siklus, di mana masing-masing siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi sikap serta keterampilan. Siklus 1 terdiri dari 4 pertemuan, di mana 3 pertemuan untuk menyampaikan materi dan 1 pertemuan untuk tes siklus 1. Alokasi waktu untuk setiap pertemuan adalah 2 kali 45 menit. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Siklus 1, perencanaan tindakan. Pada tahap perencanaan tindakan, instrumen penilaian berupa tes kemampuan berpikir kritis, pengetahuan, lembar observasi, dan angket. Penggunaan rumus-rumus yang tepat dan dapat membuat kesimpulan berdasarkan hasil diskusi mereka. Guru memberikan tes untuk menilai proses dan prestasi belajar siswa. Proses belajar dinilai dengan tes kemampuan berpikir kritis, prestasi belajar pada kompetensi pengetahuan, penilaian sikap melalui observasi selama proses pembelajaran, wawancara dengan guru, dan angket penilaian. Sikap. Tindakan siklus 1 untuk
Keempat kompetensi di atas disajikan pada tabel 3. Tabel 3 untuk hasil tindakan siklus 1. KBK 84,61, pengetahuan 46,15, sikap 100, dan keterampilan 90,44. Dengan keterangan KBK adalah kemampuan berpikir kritis, T yaitu tercapai, BT belum tercapai. Untuk yang B yaitu pelaksanaan tindakan. Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan sintaks pada problem solving yang disesuaikan dengan metode peer tutoring. Pada tahap menganalisis masalah, siswa dan kelompok diskusinya dihadapkan dengan permasalahan seputar stoikiometri. Kemudian, siswa dengan posisi tutor memadu diskusi untuk mendiagnosis masalah yang diberikan. Kemudian, mengambil keputusan untuk menentukan pemecahan masalah dari berbagai alternatif. Selanjutnya yaitu pengamatan tindakan. Pada pertemuan ini, siswa cenderung masih pasif karena baru pertama kali menerapkan model pembelajaran problem solving berbantuan metode peer tutoring pada pembelajaran kimia. Setelah beberapa kali pertemuan, siswa menjadi lebih aktif dan antusias selama kegiatan pembelajaran. Hal ini ditandai dengan siswa terlihat aktif mengemukakan pendapat mereka dalam bentuk kelompok. Pada saat diskusi kemampuan berpikir kritis, membahas indikator yang belum tercapai pada tes kemampuan berpikir kritis, pengetahuan, dan sikap. Siklus 2. Yang pertama adalah perencanaan tindakan. Siklus 2 dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama untuk menyampaikan materi dan pertemuan kedua untuk tes siklus 2. Instrumen penilaian berupa tes kemampuan berpikir kritis, tes pengetahuan, dan angket penilaian sikap. Pada siklus 2 ini menggunakan kelompok yang sama dengan siklus 1. Siswa yang sudah tuntas pada penilaian kompetensi pengetahuan dijadikan sebagai tutor selama diskusi berlangsung. Perbedaan siklus 2 dengan siklus 1 adalah setiap kelompok mempunyai lebih dari satu orang tutor. Siklus 2 ini juga berfokus pada indikator soal yang belum tuntas. Selama kegiatan pembelajaran, siswa banyak berlatih menyelesaikan permasalahan seputar stoikiometri, yaitu menentukan reaksi pembatas, menghitung kadar zat, serta menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Siklus 2. Yang pertama adalah perencanaan tindakan. Siklus 2 dilakukan dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama untuk menyampaikan materi dan pertemuan kedua untuk tes siklus 2. Instrumen penilaian berupa tes kemampuan berpikir kritis, tes pengetahuan, dan angket penilaian sikap. Pada siklus 2 ini menggunakan kelompok yang sama dengan siklus 1. Siswa yang sudah tuntas pada penilaian kompetensi pengetahuan dijadikan sebagai tutor selama diskusi berlangsung. Perbedaan siklus 2 dengan siklus 1 adalah setiap kelompok mempunyai lebih dari satu orang tutor. Siklus 2 ini juga berfokus pada indikator soal yang belum tuntas. Selama kegiatan pembelajaran, siswa banyak berlatih menyelesaikan permasalahan seputar stoikiometri, yaitu menentukan reaksi pembatas, menghitung kadar zat, serta menentukan rumus empiris dan rumus molekul. Untuk yang B yaitu pelaksanaan tindakan. Pelaksanaan tindakan pada siklus 2 difokuskan untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada siklus 1. Guru juga lebih berfokus pada siswa yang mengalami banyak kesulitan pada kompetensi pengetahuan selama pembelajaran siklus 2. Masih dilakukan pengamatan terhadap siswa yang melalui lembar observasi dan wawancara dengan guru. Pada siklus 2 tidak dilakukan lagi penilaian pada kompetensi keterampilan. Jadi, pada hasil penilaian keterampilan diperoleh berdasarkan hasil penilaian pada siklus 1. Pada pertemuan siklus 2 diawali dengan apersepsi, yaitu guru mengulang sekilas materi yang berhubungan dengan pelajaran yang akan disampaikan hari ini. Selanjutnya, guru menginformasikan tujuan pembelajaran pada pertemuan. Selanjutnya yaitu pengamatan tindakan. Kemampuan berpikir kritis siswa semakin meningkat pada siklus 2. Hal ini ditandai dengan siswa mulai bisa menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang diberikan. Siswa mulai terlatih dalam memecahkan masalah yang diberikan selama diskusi bersama kelompoknya. Selain itu, penguasaan materi stoikiometri pada siklus 2 semakin meningkat. Tabel 4 hasil tindakan pada siklus 2 yaitu KBK 92,31%,
pengetahuan 71,46, sikap yaitu 100%, dengan keterangan KBK, kemampuan berpikir kritis, dan T tercapai. Untuk kompetensi keterampilan hanya dilakukan pada siklus 1 dan sudah diperoleh hasil yang maksimal yaitu 97,44%. Pada siklus 2 tidak dilakukan lagi penilaian terhadap kompetensi keterampilan. Maka dari itu, evaluasi pada siklus 2 difokuskan pada kompetensi kemampuan berpikir kritis, pengetahuan, dan sikap. Yang terakhir adalah refleksi. Berdasarkan tabel 4, diketahui bahwa semua kompetensi telah tuntas di siklus 2. Pada penelitian ini terjadi peningkatan prestasi belajar dari siklus 1 ke siklus 2. Hasil ketercapaian tiap siklus untuk masing-masing kompetensi disajikan pada gambar 1 dengan ketentuan yang biru adalah siklus 1 dan merah adalah siklus 2. Berdasarkan gambar 1, terlihat peningkatan ketercapaian dari keempat kompetensi yang diukur. Pada penilaian kemampuan berpikir kritis, terjadi peningkatan sebesar 7,7% siswa dengan kategori kemampuan berpikir kritis tinggi dan sangat tinggi. Pada siklus 1, masih ada 3 indikator soal yang belum mencapai ketuntasan. Pada siklus 2, semua indikator soal telah mencapai ketuntasan. Terakhir adalah kesimpulan. Problem solving merupakan belajar melalui pemecahan masalah di mana tipe belajar seperti ini dapat membentuk perilaku melalui kegiatan pemecahan masalah. Model pembelajaran ini merangsang siswa untuk berpikir kritis dan berorientasi pada permasalahan. Melalui model pembelajaran problem solving, siswa akan saling berinteraksi dalam kelompok diskusinya untuk mengklasifikasi dan mengelaborasi gagasan guna memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi dalam forum diskusi kelas. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan model pembelajaran problem solving berbantuan metode peer tutoring, materi stoikiometri untuk siswa kelas 10 MIA 3 SMA Batik 2 Surakarta tahun pelajaran 2015-2016. Pada siklus 1, siswa dengan kategori kemampuan berpikir kritis tinggi dan sangat tinggi sebesar 84,61%, sedangkan pada siklus 2 sebesar 92,31%. Peningkatan prestasi siswa pada kompetensi pengetahuan siklus 1, ketuntasan siswa sebesar 46,15%, meningkat menjadi 76,92% pada siklus 2. Pada kompetensi sikap siklus 1, siswa dengan kategori sikap baik dan sangat baik sudah mencapai ketuntasan, yaitu 100%. Pada kompetensi keterampilan siklus 1, 97,44%. Siswa sudah mencapai ketuntasan. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.